Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membaca, melembutkan hati kita, sehingga kita boleh siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Yes, ya, oke. Baik, hari ini seperti biasa, di setiap minggu pertama, di setiap bulan pertama, kita memasuki bulan Juli, kita punya tema yang baru. Ya, jadi setiap bulan kita punya tema yang baru. Dan tema kita untuk bulan ini adalah, boleh diklik? Yes, berkat sesungguhnya. Tema besar kita selama 4 bulan ini adalah pengharapan. Dan subtema kita untuk minggu ini adalah, bulan ini adalah berkat sesungguhnya. Kalau kita mendengar kata berkat, pasti kita excited ya. Kita senang, kita happy, kita semangat kalau dengar kata berkat. Namun hari ini kita akan belajar bersama apa sih sebetulnya berkat sesungguhnya yang Tuhan sudah siapkan, yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita, anak-anak yang percaya kepadanya. Yang siap belajar katakan amin. Amin. Bersama yuk kita baca nats firman Tuhan untuk bulan ini. Diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12. Bersama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Berbahagialah orangnya yang niaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat terakhir. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, nats firman Tuhan yang kita baca ini merupakan bagian atau serangkaian khotbah dari Yesus di atas bukit. Kalau kita mau baca secara lengkap, secara komplit, kita bisa baca mulai dari Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal 7. Di sana Yesus berkhotbah mengenai pengajaran-pengajaran yang penuh kuasa. Pengajaran-pengajaran Yesus yang luar biasa, yang merupakan dasar, fondasi bagi kehidupan setiap kita orang percaya. Amin. Dan di dalam nats firman Tuhan yang kita baca, Yesus ingin menjelaskan bahwa tidaklah mudah untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Tidaklah mudah. Kenapa? Karena kita siap untuk dianiaya. Firman Tuhan katakan kita siap untuk dibenci, kita siap untuk dicela, kita siap untuk difitnah. Itu untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Bahkan di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23, kalau kita baca menjelaskan bahwa untuk menjadi murid Kristus maka kita harus siap untuk menyangkal diri kita dan memikul salib. Artinya apa? Artinya sekali lagi tidak mudah untuk menjadi murid Kristus. Kita harus siap diperhadapkan kepada situasi kondisi yang tidak selamanya mudah. Mungkin ada penderitaan, ada pergumulan, ada penolakan, ada aniaya. Namun firman Tuhan menjelaskan, janganlah ini membuat iman kita menjadi goyah. Janganlah ini membuat iman kita menjadi lemah. Janganlah membuat kita menjadi takut. Karena apa? Firman Tuhan katakan, besar upahmu nanti di surga nanti. Kalau kita setia, maka kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Kita bisa memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Dan kita harus percaya bahwa Yesuslah yang akan selalu menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita boleh terus hidup di dalam kebenarannya. Kita boleh terus hidup setia sesuai perintahnya. Kita boleh terus hidup setia sesuai selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita berbicara mengenai berkat sesungguhnya, maka kita akan berbicara mengenai penyertaan Tuhan yang ada di dalam setiap musim kehidupan kita.
Berkat sesungguhnya berbicara mengenai penyertaan Tuhan yang ada di segala musim kehidupan, berkat Tuhan yang ada di dalam segala situasi kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Karenanya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama yuk Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 21. Kita akan baca bergantian, pria yang genap dan wanita yang ganjil. Ya, oke. Mulai dari pria bersama dengan saya. 1, 2, 3. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu. Silakan yang wanita. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sebelah, Yesus pun juga datang mendapatkan mereka. Oke, ayat 18. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ayat 21 bersama-sama yang kita baca. 1, 2, 3. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau kita teliti bahwa firman Tuhan yang kita baca di Yohanes 6 ayat 16 sampai 21 ini punya judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Dan kita tahu bahwa judul perikop Yesus berjalan di atas air itu juga ditulis di dalam Injil Matius dan Markus. Jadi Injil Matius dan Markus juga menulis hal yang sama di perikop yang sama. Namun ada sedikit perbedaan dengan apa yang ditulis di Injil Yohanes, terutama di ayat 21. Injil Yohanes berkatakan bahwa mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Di sini Yohanes tidak menyebutkan bahwa badai dan taufan itu seketika berhenti, seperti yang ditulis di dalam Injil Matius dan Markus. Mengapa demikian? Karena Yohanes ingin kita lebih berfokus kepada keberadaan Yesus di dalam perahu. Jadi sekalipun badai dan taufan itu tidak berhenti, namun kehadiran Yesus, penyertaan Yesus, keberadaan Yesus di dalam perahu jauh lebih penting dari badai taufan yang kita hadapi. Amin. Dan itulah yang membuat kita sebetulnya cakap untuk menanggung segala perkara, bahkan bisa menjadikan kita lebih dari pemenang. Karenanya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Mengapa ini penting? Karena supaya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh meneguhkan kita bahwa Dia Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu ada dan menyertai kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan kalau kita mulai membaca dari apa yang Yohanes 6 jelaskan di sini, bahwa hal pertama yang kita pelajari mengenai penyertaan Yesus di dalam kehidupan kita adalah, boleh diklik. Ini hal pertama yang kita pelajari. Jangan salah fokus. Yang sering membuat kita tidak sadar, kita tidak menyadari mengenai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengenai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, adalah karena kita terlalu berfokus kepada masalah kita. Kita terlalu berfokus kepada pergumulan-pergumulan kita. Seperti halnya
yang murid-murid Yesus lakukan pada saat itu. Dikatakan bahwa murid-murid Yesus ini ketakutan ketika mereka melihat badai, tofan, angin yang kencang menerpa perahu mereka. Padahal kita tahu sebagian besar murid-murid Yesus itu nelayan-nelayan yang handal. Di situ ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes. Mereka itu nelayan yang luar biasa, nelayan yang handal. Dan pasti mereka punya kemampuan, punya skill untuk mengatasi hal itu. Namun mereka takut. Dikatakan juga mereka ketakutan ketika melihat Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Dan mereka mengira Yesus itu hantu. Jadi mengapa ketakutan-ketakutan ini terjadi di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan murid-murid Yesus khususnya? Kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, kita meneliti apa firman Tuhan yang kita baca. Dikatakan di ayat 16, boleh diulang kembali, ayat 16. Dikatakan bahwa murid-murid Yesus mulai menyeberangi Danau Galilea, ya, mulai naik perahu ketika hari sudah mulai malam. Artinya mungkin mereka baru naik perahu, mau nyebrang ke Danau Galilea itu ketika hari sudah mulai malam, itu mungkin sekitar jam 6, jam 7. Jam 6, jam 7 ya hari itu. Jadi hari sudah mulai malam. Dan dikatakan bahwa ketika Yesus datang menghampiri mereka, hari itu subuh, tapi masih gelap. Jadi diperkirakan sekitar jam 3 pagi. Jadi artinya mereka sudah mendayung, mereka sudah mengayuh perahu dari jam 6 sampai jam 3 pagi, kurang lebih 8 dan 9 jam. Dan ini diperkuat dengan pernyataan di dalam firman Tuhan ayat 19, boleh diklik. Dikatakan sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil. Ukuran luas dari Danau Galilea diketahui dari data yang saya baca, dikatakan bahwa lebarnya itu 8 mil, panjangnya itu 13 mil. Jadi kalau kita mau jalan ukuran kilometer, kita tinggal kali 1,6. Jadi lebar 8 mil itu sama dengan 13 kilometer. Panjangnya 13 kilometer itu sama dengan 13-nya sama dengan 21 kilometer. Jadi kalau mereka mendayung, sudah mendayung 2-3 mil, jadi diperkirakan mereka sudah ada berada di tengah-tengah Danau Galilea. Dan coba ya kita bayangkan, dalam keadaan capek, dalam keadaan letih, habis energi mereka karena mereka mendayung selama 9 jam di tengah-tengah danau dalam keadaan gelap gulita. Karenanya ketika badai, taufan, angin yang kencang itu datang, mereka ketakutan. Mereka tambah takut ketika mereka melihat Yesus datang berjalan di atas air dan mereka mengira itu hantu. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya karena murid-murid Yesus telah kehilangan fokus. Mereka telah salah fokus, sehingga mereka tidak menyadari mengenai kehadiran Tuhan. Mereka tidak menyadari mengenai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan ini merupakan teguran buat setiap kita, anak-anak yang percaya. Kita pun akan cepat letih, kita pun akan cepat capek, kita pun akan cepat kehabisan energi kalau kita hanya berfokus kepada masalah kita, kepada pergumulan kita, kepada sakit penyakit kita. Dan akhirnya yang timbul apa? Timbul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan itu yang membuat kita tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang besar yang menyertai kehidupan kita. Karenanya kita harus arahkan fokus kita tetap kepada Tuhan. Kita harus tetap pegang janjinya bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu ada dan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Amin. Dan kita tahu disitulah kita bisa mendapatkan ketenangan, kita bisa mendapatkan kedamaian. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna
di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Dan inilah yang penting, arti kehadiranmu Tuhan. Biar kita selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hal kedua yang kita pelajari mengenai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, boleh dibilang terlebih besar. Kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan terlebih besar dari segala pergumulan, dari segala penderitaan, dari segala sakit penyakit, dari segala kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita harus ingat, cantumkan dalam pikiran kita, His presence, hadirat Tuhan. Itulah yang bisa menenangkan kita, yang memberi kita kedamaian. Hadirat Tuhan yang memuatkan dan menghibur kita, sehingga kita bisa menggenapi setiap tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Kita bisa menggenapi setiap destinasi ilahi yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Bersama kita baca, boleh diklik kembali ayat 20 tadi. Sorry, ayat 20 dikatakan begini. Ini Yesus yang berkata, "Aku ini, jangan takut." Di sini Yohanes ingin menegaskan bahwa gak ada hal yang harus kita takutkan, gak ada hal yang harus kita khawatirkan ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ketika Yesus ada dan menyertai kehidupan kita. Amin. Justru saya mau beritahu, ketika kita mengalami badai dan tofan di dalam kehidupan kita, disitulah justru kesempatan kita untuk merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Disitulah Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya besar. Disitulah Tuhan akan memberikan penyertaan dan pemeliharaan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Dan disitulah Tuhan akan meneguhkan imannya, meneguhkan janjinya bahwa Dia Allah yang tidak akan meninggalkan setiap kita. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Tuhan berdaulat, berkuasa untuk menghentikan setiap badai, setiap tofan yang ada di dalam kehidupan kita. Namun, sekalipun Tuhan tidak menghentikan badai dan tofan itu, kita harus tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan terlebih besar dari badai dan tofan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang akan memastikan kita untuk terus dapat mencapai tujuan yang mulia, tujuan yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau beri contoh. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab mengenai respon dari murid-murid Yesus ketika mereka menyikapi mengenai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan salah satu contoh tertulis di dalam 2 Korintus pasal 12. Di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus ini berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat, melepaskan duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan berkata tidak. Artinya bahwa duri dalam daging Rasul Paulus itu tetap ada. Ada beberapa tafsiran mengenai duri dalam daging ini. Ada yang berkata bahwa itu merupakan penderitaan yang terus-menerus yang akan dialami oleh Rasul Paulus. Ada yang berkata bahwa itu merupakan sakit penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada yang berkata bahwa itu pergumulan yang rohani yang akan terus dialami oleh Rasul Paulus. Namun intinya bahwa duri dalam daging itu tetap ada, dan duri dalam daging itu tetap dibawa selamanya oleh Rasul Paulus. Mengapa Tuhan izinkan itu? Mengapa Tuhan tidak mengangkat duri dalam dagingnya? Mengapa Tuhan mengizinkan badai dan tofan terus terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus? Jawabannya,
supaya Rasul Paulus punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, supaya Rasul Paulus terus bergantung, terus bersandar kepada Tuhan. Dan kita tahu di akhir cerita bahwa akhirnya Rasul Paulus mengaku, menyadari bahwa justru di dalam kelemahannya lah kuasa Tuhan semakin sempurna. Amin. Ini merupakan respon yang sangat positif dari Rasul Paulus mengenai pernyataan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan biarlah respon ini juga menjadi milik kita, menjadi bagian kita di dalam kita meresponi mengenai pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ada contoh lainnya di dalam Ibrani pasal 11. Di sana dijelaskan mengenai tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Namun di akhir cerita, kalau kita baca di Ibrani pasal 11, dikatakan bahwa sekalipun mereka punya iman yang luar biasa, namun di dalam kehidupan mereka, mereka mengalami yang namanya penderitaan, mereka mengalami yang namanya penolakan, mereka mengalami yang namanya penganiayaan, bahkan sebagian ada yang berakhir berujung sampai pada kematian. Dikatakan di dalam Alkitab dengan tegas bahwa setiap tokoh-tokoh iman ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini, tapi yang pasti mereka telah mencapai tujuan akhir yang penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Mereka menggenapi destinasi ilahi mereka, apa yang Tuhan rancangkan, rencanakan di dalam kehidupan mereka. Amin. Dan salah satu tokoh iman yang luar biasa ini bernama Stefanus. Kita tahu Stefanus murid Yesus. Kita tahu ceritanya Stefanus. Stefanus mati dirajam oleh batu karena Stefanus mempertahankan imannya kepada Yesus, bahwa Yesuslah Mesias, Yesuslah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Namun di akhir kehidupan Stefanus, sebelum dia mati dirajam batu, dia melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dikatakan bahwa Stefanus melihat langit terbuka, dia melihat kemuliaan Allah yang besar, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan bahkan sebelum dia meninggal, ketika dia sedang meregang nyawa, Stefanus berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ambil rohku. Dan Stefanus juga memohon kepada Tuhan agar dosa-dosa tersebut tidak ditanggungkan kepada para pembunuhnya. Kita lihat begitu mulia hati Stefanus, persis seperti apa yang Yesus lakukan. Jadi kita lihat bahwa mengapa hal ini Tuhan izinkan terjadi kepada Stefanus, supaya melalui kematiannya banyak orang melihat keteguhan iman Stefanus. Dan itu merupakan kesaksian yang luar biasa, sehingga banyak orang boleh datang dan percaya kepada Yesus. Dan salah satunya yang terjadi kepada Saulus. Kita tahu Saulus yang kita kenal dengan nama Rasul Paulus. Saulus nama sebelum Rasul Paulus bertobat. Dan Saulus melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Stefanus mempertahankan imannya, bagaimana Stefanus tidak menyangkal imannya, dan bagaimana Stefanus akhirnya mati dirajam oleh batu. Itu yang membuat Saulus heran. Itu yang membuat Saulus bertanya-tanya dalam hatinya, siapa Yesus yang begitu dikasihi oleh Stefanus? Dan itu merupakan awal pertobatan dari Saulus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Jadi kita lihat sekali lagi bahwa penyertaan Tuhan terlebih besar dari segala penderitaan, dari segala penganiayaan yang dialami oleh Stefanus. Bahkan bukan saja melalui kehidupan Stefanus, bahkan melalui kematiannya pun nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan melalui contoh dari tokoh-tokoh iman yang luar biasa ini, kita belajar sesuatu, bahwa tidak selamanya Tuhan menghentikan badai dan tofan itu di dalam kehidupan kita.
Namun kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada sampai akhir kehidupan kita. Dan kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan mendatangkan kemuliaan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan, dari apa yang kita bisa bayangkan. Amin. Seperti lagu ini berkata, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, untuk selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin. Biarlah Tuhan menjadi pengharapan setiap kita. Amin. Hal yang ketiga, hal yang terakhir, kita akan belajar mengenai apa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, penyembahan. Dikatakan bahwa His presence call us to worship. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, hadiran Tuhan mengundang kita untuk datang menyembah Dia, sehingga kita bisa menyembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan Raja yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita. Boleh diklik di ayat 21. Ayat 21 berkatakan mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan they were glad to take Him into the boat. They were glad diterjemahkan juga dengan willingly to receive. Artinya mereka dengan sukacita menyambut Yesus. Ketika mereka menerima Yesus, ketika mereka mengizinkan Yesus menjadi nahkoda yang mengendalikan, yang mengontrol kehidupan mereka, maka firman Tuhan katakan mereka sampai pada tujuan. Mereka sampai pada tujuan ilahi, tujuan yang penuh kemuliaan, tujuan destinasi ilahi, rencana yang Tuhan sudah rancangkan dan tetapkan di dalam kehidupan mereka. Amin. Kalau kita baca di Yohanes pasal 6 ayat 15 sebelumnya, maka dikatakan banyak pengikut Yesus yang mau mengangkat Yesus sebagai Raja. Karena apa? Karena mereka melihat begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan. Dan salah satunya adalah dengan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Mereka mau mengangkat Yesus sebagai Raja, supaya tujuannya Yesus bisa mencukupi segala kebutuhan mereka, Yesus bisa memuaskan segala keinginan mereka. Sangat-sangat berbeda dengan apa yang dikatakan di ayat 21, di mana murid-murid Yesus itu mau menjadikan Yesus sebagai Raja yang sesungguhnya. Apa itu Raja sesungguhnya? Mereka mau menjadikan Yesus sebagai Raja yang berdaulat, berkuasa sepenuhnya atas kehidupan mereka. Dan mereka datang dengan sukacita, mereka datang dengan sukarela, mereka datang dengan ucapan syukur untuk menyembah Dia. Saya mau beritahu, satu-satunya cara untuk kita bisa menjadikan Yesus sebagai Raja yang berdaulat, berkuasa atas kehidupan kita adalah dengan menyembah Dia di dalam segala situasi kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menyembah Dia di dalam suka dan duka. Kita harus bisa menyembah Dia di dalam keadaan susah dan senang. Kita harus bisa menyembah Dia di dalam keadaan sehat dan sakit. Kita harus bisa menyembah Dia di dalam keberhasilan dan keterpurukan. Dan biarlah hidup kita semakin meninggikan, semakin memuliakan, semakin mengagungkan Tuhan. Amin. Jadi sekalipun badai yang besar, tofan yang hebat itu masih terjadi di dalam kehidupan kita, namun percaya satu hal, penyertaan Tuhan itu lebih besar dari segala badai tofan yang kita hadapi. Percaya bahwa penyertaan Tuhan bisa mendatangkan kekuatan, pengharapan yang baru, ketenangan, kedamaian, sehingga kita bisa mengatasi segala situasi kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan dengan kekuatan kita, namun karena penyertaan Tuhan yang hebat dan ajaib itu terjadi di dalam kehidupan kita.
Dan itulah berkat sesungguhnya yang sudah Tuhan siapkan dan sediakan bagi setiap kita, anak-anak yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kami undang tim praise and worship maju ke depan. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, bahwa berkat sesungguhnya dari Tuhan bukan emas, perak, dan permata. Namun berkat sesungguhnya dari Tuhan adalah penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, yang menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami boleh terus berjalan dengan taat dan setia untuk mengiring dan mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkasih setia. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bersyukur untuk kasih setia yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus merasakan kedamaian, sukacita, ketenangan, dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami undang Kau hadir, berdaulat berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Bersama dengan lembut kita katakan, jalan-Mu tak bersama Tuhan. Jalan-Mu tak bersama oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga, duga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu Tuhan, nyata di dalam hidupku. Akan suara-Mu katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, ada sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan lebih sungguh, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Mari jemaat saja akan suara-Mu katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ingin ku selalu bersama. Amin. Rasakan keindahan. Terima kasih Yesus. Arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Biarlah Kau hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasai setiap hati, pikiran, dan jiwa kami. Mampukan kami untuk dapat melihat penyertaan Tuhan yang ajaib, penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Berikan kami terus iman untuk percaya kepada janji-janji bahwa Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu ada menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Kau ada di dalam pergumulan kami. Kau ada di dalam kesukaan kami, kesenangan kami, bahkan kesedihan kami. Biarlah Tuhan, hanya nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan melalui setiap tindakan, perbuatan, dan perkataan kami. Dari saatnya kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan setiap kehidupan kita orang percaya. Kami berikan waktu sejenak kepada jemaat cinta untuk boleh bersatu. Biar Tuhan yang memimpin menuntun kehidupanmu. Akui segala dosa-dosamu, akui segala pelanggaran-pelanggaranmu sebelum kau menyambut tubuh dan darahmu. Biar Tuhan melayakkan engkau menerima tubuh dan darahmu, sehingga tubuh dan darahnya boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan. Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Terima kasih, ampuni segala kesalahan kami. Tahirkan, sucikan, kuduskan setiap hati, pikiran, dan jiwa kami. Layakkan kami datang untuk menyambut tubuh dan darahmu. Biar nama Yesus dipermuliakan melalui setiap tindakan perbuatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Demikian firman Tuhan katakan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas roti yang melambangkan tubuh Kristus dan atas anggur yang melambangkan darah Yesus, menjadi perjamuan yang suci dan kudus buat setiap kami. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibentuk menjadi semakin serupa segambar dengan karakter Kristus. Bapa, Engkau juga yang menguduskan, menyucikan setiap pelayan perjamuan kudus. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menjadi berkat buat Tuhan dan sesamanya. Penyertaanmu sempurna, rancangmu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu
kehadiran-Mu Tuhan, hadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Mari semua jemaat cinta yang sudah menerima roti dan anggur, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Taruh roti di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus? Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi setiap kita dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan yang memberi kami kekuatan, tubuh-Mu Tuhan yang telah memulihkan kehidupan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih. Mari pindahkan anggur di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu melambangkan darah Yesus? Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama dengan iman kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus yang telah dikorbankan bagi setiap kita dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita bersyukur untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Kau ditinggikan melalui setiap lidah dan bibir kami Tuhan. Pengagungan, pujian, penghormatan kami naikkan hanya bagi nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian bagimu, segala muliakanmu, segala mika berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi, jemaat saja, jemaat katakan segala pujian. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan.
kasih-Mu, buat kasih setia, buat firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami dapat meyakini dan kami percaya penyertaan Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala kita di tempat ini, Bapak Yakub Haris Wibawa. Semakin diberkati ya Pak. Baik, untuk selanjutnya kita persiapkan hati. Oke. Oh iya, kami mengucapkan selamat datang buat beberapa teman kita nih, saudara kita yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru, silakan angkat tangan aja di tempat Pak. Bapak Ibu yang sangat boleh diberikan salam. Juga buat keluarganya Bro William. Kami mengundang Bapak Ibu sama keluarga, kalau pas lagi berkunjung kemari bisa mampir di gereja kita. Juga kalau memang belum ada tempat beribadah tetap, kami mengundang untuk datang lagi di ibadah kita di minggu depan dan selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita persiapkan hati. Kita sebentar akan mau memberikan persembahan. Saya bacakan sedikit untuk offering message hari ini. Saya ambil di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau dengar ayat ini kayaknya happy banget. Makanya saya undang Bapak Ibu untuk memberi dengan kerelaan hati, untuk Tuhan, biar pekerjaan Tuhan di tempat ini juga semakin berkembang. Oke, kita bersama hati, kita mau doa dulu persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat berkat, buat penyertaan Tuhan yang telah kami terima. Bapak, pagi hari ini kami berikan sedikit Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu Bapa. Berkati tangan-tangan jemaat di tempat ini yang memberi Tuhan. Apapun yang mereka persembahkan, biarlah ini Tuhan Engkau melipat gandakannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil Bapak Ibu, sambil persembahan dijalankan, kita bacakan beberapa pengumuman untuk satu minggu sepekan. Mohon maaf sebelumnya, untuk ibadah juga persembahan juga bisa ditransfer ya di rekening BCA Gereja di 39999000837. Memang ini atas nama GBI Citra 1 karena kita awalnya dari Citra 1, tapi ini terpisah. Ini adalah rekening Gereja GBI Sopran sendiri. Selanjutnya, baik, pengumuman sepekan. Silakan ya. Oke, minggu depan kami mengundang Bapak Ibu untuk beribadah di tanggal 12 Juli di jam 9 di tempat yang sama. Kita akan dilayani oleh Bapak PDP Rudidion Susanto. Kami harap Bapak Ibu bisa datang di ibadah minggu depan selanjutnya. Kita juga ada ibadah Elo setiap jam 11. Ibadah Elo itu ibadah anak-anak. Memang ada Bapak Ibu yang memiliki anak kecil di bawah umur 12 tahun untuk dapat bergabung di lantai yang sama, di lantai 2 di jam 11 pagi. Juga kita punya ibadah remaja atau teens community kami sebutnya di sini. Bapak Ibu yang memiliki anak umur di atas 12 tahun, kami mengundang untuk bergabung dalam tim community ini. Juga ada beberapa leader, ada beberapa ibu-ibu gembala yang membimbing serta beberapa leader kita. Kami mengundang sekali jika ada Bapak Ibu yang memiliki anak umur di bawah 15 sampai 12 itu bisa bergabung. Baik, di hari Rabu tanggal 8 Juli, kita setiap hari Rabu tanggal 8 Juli, Bapak Ibu kami mengundang Bapak Ibu untuk pujian penyembahan jam 18.30 di tempat ini. Jadi kita
setiap minggu kedua ya, minggu kedua ya, kita itu selalu minggu kedua dan keempat itu ada pujian penyembahan, doa. Jadi biar semakin dilengkapi lah rohnya, gitu, spiritnya. Ya, kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di jam 18.30 di lantai 2. Selanjutnya, ini adalah kontak ya, kontak gereja. Ada nomor sekretariat di 0851 1122 1228. Juga kita ada Instagram GBI Citra _DI_SS. Juga kita memiliki YouTube GBI Citra Yusuf Sutra. Bapak Ibu silakan subscribe. Ibadah kita juga ada di tayangnya di YouTube setiap harinya. Jadi ini memang agak late post ya, tapi selalu di-upload di YouTube. Bapak Ibu silakan di-subscribe, mudah-mudahan jadi berkat buat kita juga. Ada lagi? Itu saja Bapak Ibu untuk pengumuman seminggu sepekan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kita berdiri. Kita mau tutup dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, buat hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan kami terima sampai akhir Tuhan. Kau yang memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, Bapak. Bapak pagi hari ini khususnya mau berdoa buat hamba-Mu di tempat itu, buat Om Yakub tahu. Tuhan juga berkati hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Urapi dia Tuhan, pakai dia lebih lagi Tuhan, dengan kesehatan kekuatan Tuhan. Juga Tuhan berkati Tuhan Terima sebagai pendamping Tuhan, dengan kesehatan kekuatan pasangan ini Bapak. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak mantu mereka ya Tuhan. Tuhan serahkan perlindungan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Kau sembuhkan yang sakit Tuhan. Kau pulihkan yang lagi menderita Tuhan. Kau berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap studi anak mereka Tuhan. Kau berkati mereka dalam setiap usaha mereka ya Bapak. Berkati jemaat-jemaat kami di tempat ini semakin bertumbuh dalam roh Tuhan, dalam jiwanya juga Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa ya Bapak, buat tempat kami, buat bangsa kami, buat negara kami Tuhan. Khususnya kami buat presiden Tuhan Allah, wakil presiden Tuhan Allah. Kau berkati bangsa kami, Bapak Presiden dan wakil presiden Tuhan. Tuhan juga kami mau berdoa buat DPR, MPR serta kabinet yang memerintah Tuhan. Kami percaya negara kami akan semakin maju dalam penyertaan Tuhan. Memberkati dalam setiap kebijakannya, biar kebijakan yang keluar berdasarkan takut akan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga khususnya mau berdoa buat daerah kami Tuhan, buat Tangerang Tuhan, buat Sindang Jaya, buat Lapon, buat Suparna Sutra, buat Racik dan sekitarnya ya Bapak. Kami serahkan Tuhan Allah perlindungan, keselamatan dan keamanan kami ya Bapak. Tuhan kami berkati, kami mau tupang tangan buat daerah kami Tuhan Allah. Tuhan berkati keamanan, kesehatan Tuhan Allah. Tuhan berkati kedamaian di tempat ini ya Tuhan Allah. Memberkati juga sampai pejabat-pejabat tenaga RT RW ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka ya Bapak. Bapak sebentar juga kami mau berdoa Tuhan buat keluarga jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, sebentar mereka mau pulang, keselamatan mereka sampai pulang di tempat tujuan tanpa kekurangan apapun. Perlindungan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau rindu untuk menerima berkat-Mu dari hamba-Mu tempat ini. Mari kita naikkan pujian, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah berdaulatlah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
berkuasalah Tuhan. Atas hidupku, ku berserah. Berdaulatlah berkuasalah Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan dengan iman. Berdaulat atas hidupku. Dan kami mau katakan Tuhan, ku berdaulatlah berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Beri kami hati untuk terus bergantung, bersandar kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang ajaib, rencana yang besar, rencana yang mulia di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan pimpin tuntun langkah kami, sehingga kami terus boleh berjalan dengan ketaatan kesetiaan di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, namun karena penyertaan Tuhan yang ajaib dan sempurna terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa Tuhan untuk mencapai tujuan ilahi, menggenapi destinasi ilahi, rancangan rencana yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, Gembala agung Tuhan Yesus, dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, dan hasil kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Turun memberkati hidupmu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, memberkati studimu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan, terima kasih Yesus.